Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di perkuliahan untuk mendukung perkuliahan tatap muka. Ini saya buat video perkuliahan untuk menguatkan eh, penjelasan atau pemahaman Anda tentang konsep dasar promosi kesehatan, beberapa aspek yang perlu dipahami. Mudah-mudahan ini eh, menambah eh, cakrawala Anda dalam pemahaman konsep dasar promosi kesehatan. Seperti sudah dipahami sebelumnya, bahwa promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individu, keluarga, kelompok, atau community, dalam meningkatkan dan mengendalikan kesehatan mereka. Ya, jadi di sini adalah uh, meningkatkan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam mengelola masalah kesehatan mereka, supaya derajat kesehatannya semakin meningkat dan mampu melakukan upaya-upaya pencegahan supaya tidak mengalami atau menderita suatu penyakit. Nah, ini penting karena program ini atau program upaya-upaya promosi kesehatan ini sangat besar pengaruhnya. Nah, seperti diskusi kita sebelumnya bahwa eh, upaya promosi kesehatan ini adalah upaya yang sangat efektif dan efisien dalam upaya penanganan masalah kesehatan. Kalau masalah kesehatan sudah pada tahap kuratif dan rehabilitatif, tentu efisiensi dan efektivitasnya akan berkurang. Karena butuh biaya, butuh tenaga, butuh sarana, dan butuh waktu untuk mengembalikan eh, kondisi kesehatan kalau sudah pada kondisi jatuh sakit. Jadi untuk mencapai tujuan ini tentu ada beberapa strategi yang ditetapkan atau dibuat untuk mencapai agar tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mampu mencegah terjadinya masalah kesehatan itu bisa terwujud. Ini beberapa hal yang penting, ya, aspek penting atau area yang sangat penting dilakukan dalam upaya promosi kesehatan supaya lebih efektif dan maksimal hasilnya. Yang pertama, meningkatkan tanggung jawab sosial terhadap kesehatan. Nah, dalam hal ini dimaksudkan bahwa masalah kesehatan itu bukanlah tanggung jawab apa tenaga kesehatan, bukanlah tanggung jawab sektor kesehatan sendiri, bukanlah tanggung jawab Kementerian Kesehatan yang menyangkut tenaga-tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan. Nah, itu tidak akan mampu menyelesaikan masalah kesehatan. Oleh karena itu, masalah kesehatan adalah tanggung jawab sosial kita bersama. Ada peran pemerintah di sana, ya. Peran pemerintah tentu menyiapkan fasilitas kesehatan, menyiapkan tenaga kesehatan, menyiapkan regulasi tentang kesehatan. Tapi itu juga dituntutkan peran swasta dan peran masyarakat itu sendiri, ya, supaya permasalahan kesehatan di negara kita ini yang sangat luas dan jumlah penduduknya banyak itu menjadi bisa terselesaikan. Jadi ada problema di masalah kesehatan kita di negara jumlah penduduknya besar dan wilayahnya yang sangat luas. Jadi keterjangkauan atau aksesibilitas dari fasilitas tenaga kesehatan itu sangat terbatas sekali. Tidak semua masyarakat atau daerah memiliki fasilitas kesehatan yang terjangkau, baik dari segi jarak maupun dari segi biaya segala macam. Nah, belum lagi masalah distribusi tenaga kesehatan itu sendiri. Nah, oleh karena itu pemerintah mencanangkan bahwa masalah kesehatan adalah tanggung jawab bersama. Ya, jadi mari kita semuanya bergerak, baik dari segi pemerintahan, pihak swasta, maupun secara individu, kelompok, atau komunitas, merasa bertanggung jawab dalam menangani masalah kesehatan.
Kita akan ambil contoh salah satu peran dari tenaga swasta. Perusahaan-perusahaan itu ada program CSR, gitu. Jadi program eh, suatu kegiatan atau dana yang disediakan oleh perusahaan untuk masyarakat sekitarnya. Dan dana CSR ini bisa digunakan untuk semua yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun langsung akan berdampak kepada masalah kesehatan masyarakat. Jadi dana yang disediakan oleh perusahaan untuk masyarakat di sekitar perusahaan tersebut. Ya, ya lebih tentu dipakai untuk fasilitas-fasilitas umum. Ya, apakah itu sesuai dengan kebutuhan yang mendesak di masyarakat? Ini juga salah satu bentuk, eh, apalagi kalau CSR itu sudah dispesifikkan untuk mendukung kesehatan masyarakat setempat. Misalnya membangun MCK, ya, membangun sumber air, ya, menyediakan sumber air minum, gitu. Atau kegiatan-kegiatan langsung oleh perusahaan setempat dalam eh, mendukung masalah kesehatan, misalnya melaksanakan pengobatan gratis, ya, atau lainnya. Dengan meningkatnya partisipasi itu, masyarakat merasa punya tanggung jawab bersama untuk masalah kesehatan ini, tentu akan memudahkan eh, permasalahan kesehatan itu diselesaikan. Karena kalau masalah kesehatan itu diselesaikan secara bersama-sama atau secara gotong royong, itu akan lebih mudah dan lebih efisien. Yang kedua, yang perlu menjadi perhatian dalam masalah kesehatan ini atau meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah meningkatkan investasi kesehatan dan mengurangi ketidakadilan sosial. Nah, kalau kita berbicara investasi, tentu kita akan dalam pikiran kita itu pasti berkaitan dengan biaya atau dana. Ya, investasi kesehatan ini sangat besar sekali biayanya, kosnya mahal. Ya, untuk menyediakan rumah sakit itu butuh biaya yang besar sekali. Selain menyediakan fasilitas fisiknya, ya, bangunannya, tapi juga harus menyediakan alat-alat. Nah, alat-alat medis atau alat-alat kesehatan ini sangat mahal sekali. Nah, itu bukan butuh investasi. Kalau itu diserahkan kepada pemerintah, tentu sangat berat. Nah, dana yang terbatas, ya. Oleh karena maka yang pertama tadi adalah bagaimana peran sosial dari perusahaan-perusahaan, ya, pihak swasta juga ikut berperan mendirikan rumah sakit swasta, ya, itu juga untuk meringankan beban pemerintah. Ya. Kemudian menyediakan SDM, SDM itu kan juga butuh biaya, ya, menyediakan fasilitas pendidikan tenaga kesehatan, ya, itu juga mahal, ya, karena pendidikan kesehatan juga butuh laboratorium, ya, ini dalam laboratorium juga mahal sekali. Dan layanan-layanan yang tentu membutuhkan biaya-biaya. Sistem pelayanan yang sangat baik itu butuh biaya atau investasi sangat besar. Oleh karena itu, kalau ini diserahkan kepada pemerintah tentu sangat berat. Tentu kecepatan untuk mencapai meratanya pelayanan kesehatan itu akan sangat sulit atau lama sekali. Dalam hal ini, permasalahan yang akan muncul kalau berkaitan investasi, akhirnya kan ada ketimpangan sosial. Ya, ketimpangan sosial. Ada daerah-daerah yang belum terjangkau dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Masih ada daerah-daerah yang belum ada tenaga kesehatan. Jadi aksesibilitas atau keterjangkauan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan masih banyak ketimpangan yang dikenal dengan daerah 3T, ya, terluar, terisolasi, terpencil. Itu mungkin masalah-masalah fasilitas kesehatan yang jauh dari harapan. Eh, Oleh karena itu perlu investasi dan investasi itu tidak bisa diserahkan kepada pemerintah, juga perlu peran masyarakat. Salah satu contoh peran pemerintah mengurangi beban masyarakat dalam pembiayaan adalah adanya BPJS atau Sistem Asuransi Kesehatan. Jadi asuransi BPJS adalah
Kalau bagi yang mampu itu mandiri membayarnya, tapi bagi keluarga yang tidak mampu itu pembayarannya dibebankan kepada negara. Dan kita lihat bahwa pembangunan-pembangunan puskesmas di daerah-daerah terpencil itu eh, diprioritaskan supaya aksesibilitas atau keterjangkauan masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan itu semakin tinggi. Yang ketiga itu meningkatkan konsolidasi dan memperluas kerjasama bidang kesehatan. Nah, di sini perlu juga dipahami bahwa sektor kesehatan jangan dibebankan kepada orang-orang kesehatan atau dibebankan hanya kepada Kementerian Kesehatan. Itu sangat berat, ya. Maka perlu ada lintas sektor, ada apa kerjasama, ya, lintas sektor, lintas bidang, dan ini perlu dikonsolidasikan, ya. Jadi tidak bisa, misalnya sektor pendidikan itu akan berkaitan dengan bagaimana. Yang utama tentu menghasilkan tenaga kesehatan. Yang kedua, sektor pendidikan itu kan memberikan suatu edukasi kepada masyarakat, bagaimana masyarakat itu bisa lebih memahami tentang pentingnya masalah kesehatan, sehingga mereka mampu melakukan pemeliharaan kesehatan sendiri, mencegah eh, supaya tidak mengalami kesakitan, sehingga permasalahan kesehatan ini bisa lebih maksimal. Bidang transportasi juga, ya, kita pahami bahwa kecelakaan di bidang transportasi ini sangat tinggi sekali korbannya. Tentu menimbulkan permasalahan-permasalahan kesehatan. Mulai dari kecelakaan, ya, luka-luka ringan sampai yang meninggal dan kecacatan. Cacat bisa jadi. Sehingga itu membutuhkan kos yang besar dan menimbulkan permasalahan kuratif, ya. Karena itu akan berujung ke masalah kesehatan kalau kecelakaan lalu lintas. Kemudian lingkungan. Nah, lingkungan ini kan berkaitan dengan, ya, lingkungan ini kan bisa saja kalau lingkungan itu kurang sehat, ya, tercemar oleh polutan udara, polusi air, ya, polusi tanah akibat perilaku yang tidak arif terhadap lingkungan, ya itu berbahaya. Ya, bisa dari banjir, bisa longsor, atau segala macam. Ujung-ujungnya menimbulkan permasalahan kesehatan. Sehingga ini akan membebani sektor kesehatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemahaman yang disebut dengan pembangunan berwawasan kesehatan. Di sektor-sektor lain yang bergerak dalam membangun, tentu harus berorientasi bahwa itu berdampak secara langsung maupun langsung terhadap meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dan dalam upaya ini juga diperlukan upaya kerjasama baik secara nasional maupun internasional. Nah, ini kan perlu investasi besar tadi. Investasi besar tentu kita bisa dapat dukungan dari pihak internasional untuk mendukung program-program. Ya sudah banyak, ya. Misalnya program TB itu sudah banyak dari WHO turun, ya. Bantuan dari WHO, apalagi dari memberikan bantuan dalam bentuk imunisasi, vaksinasi, ya, memberi vaksin, ya, baik dari WHO yang memang badan internasional di bidang kesehatan maupun UNICEF yang konsen pada masalah anak-anak. Salah satunya masalah kesehatan pada anak-anak. Yang selanjutnya yang sangat penting dalam aspek kesehatan adalah membangun infrastruktur kesehatan. Nah, ini sangat penting sekali, ya. Infrastruktur fisik, rumah sakit, puskesmas, sanatorium. Ya, kalau permasalahan kesehatan, kalau upaya promotif, preventif tidak efektif, tentu akan dibutuhkan tindakan kuratif, mengobati masyarakat yang
sudah mengalami atau menderita sakit. Nanti dibutuhkan rumah sakit. Dan tentu yang tingkat pelayanan yang paling dasar, yang tingkat pertama itu puskesmas. Ya, puskesmas memang difungsikan pada tingkat pertama, tapi diutamakan upaya promotif dan preventif dan pelayanan kesehatan dasar. Kalau belum tidak bisa ditangani lagi pihak puskesmas, maka sistem merujukan ke pelayanan yang lebih tinggi itu berlaku, tentu ke rumah sakit. Nah, untuk itu kan rumah sakit tadi sudah dijelaskan butuh investasi yang besar. Ya, bangunan fisiknya, peralatan kesehatannya, dan tenaga kesehatan. Nah, untuk tenaga kesehatan kan masih keterbatasan, baik perawat, dokter spesialis, dan tenaga kesehatan yang lain itu kan permasalahan sekarang adalah baik secara jumlah maupun distribusinya belum merata. Kemudian ada infrastruktur non fisik. Nah, infrastruktur fisik ini kan regulasi atau sistem kesehatan. Di sinilah regulator. Regulator di sini adalah pemerintah. Di tingkat pusat ada presiden dan DPR. Di tingkat daerah ada gubernur, bupati bersama DPRD-nya. Membuat aturan-aturan atau regulasi yang mendukung pelayanan kesehatan atau yang mendukung upaya-upaya kesehatan mulai dari promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dan bagaimana menggerakkan semua sektor, semua bidang bergerak untuk mendukung kesehatan. Bagaimana bisa menggerakkan eh, masyarakat secara swadaya untuk menanggulangi masalah kesehatan atau kemandirian kesehatan dalam hal ini disebut dengan pemberdayaan masyarakat. Kalau infrastruktur ini bisa diselesaikan dengan baik, apalagi permasalahan di Indonesia ini kan sangat wilayahnya sangat luas dengan topografi yang sangat menarik ya, daerahnya ada daerah terpencil, pegunungan, segala macam itu sehingga sangat sulit untuk dijangkau. Nah, ini kan juga butuh waktu, butuh biaya yang besar agar bisa dimanapun masyarakat dan ada daerah-daerah terpulau ya, daerah-daerah terluar lewat pulau-pulau kecil itu kan kerumitan dalam aksesibilitas atau keterjangkauan pelayan fasilitas kesehatan itu akan sangat besar investasinya. Nah, kalau ini bisa diselesaikan, tentu akses masyarakat dan mutu pelayanan akan semakin baik. Nah, ini juga menjadi problema besar bagi negara kita. Negara kita yang luas, dari negara yang berpulau-pulau, dengan topografi geografisnya yang menantang, sehingga masih banyak daerah-daerah yang tergolong dengan 3T tadi. Nah, dari penjelasan di atas bahwa upaya promosi kesehatan bukanlah hanya peran tenaga kesehatan, tapi semua pihak. Nah, ini perlu kita pahami bahwa promosi kesehatan bukanlah tanggung jawab semata-mata dari tenaga kesehatan atau uh, Kementerian Kesehatan, tapi tanggung jawab semua, ya semua bidang, semua sektor. Jadi bagaimana kita meningkatkan tanggung jawab sosial, ya. Jadi bukanlah tanggung jawab satu sektor, tapi tanggung jawab semua sektor, tanggung jawab semua orang, ya, di bidang kesehatan. Kemudian dibutuhkan investasi, ya, investasi dalam membangun infrastruktur baik fisik maupun non fisik sehingga semua daerah itu, semua masyarakat terjangkau dengan fasilitas dan pelayanan kesehatan. Perlu konsolidasi dan kerjasama, baik nasional maupun internasional, karena masalah kesehatan ini tantangannya sangat luas, sangat besar, baik dari keterjangkauan maupun dari segi masalah kesehatan yang selalu dinamis dan juga masalah pembiayaannya. Kemudian membangun infrastruktur. Nah, membangun infrastruktur ini perlu investasi, ya, karena infrastruktur masalahnya adalah keterjangkauan. Dan di sini harus ada keadilan, ya, sehingga butuh waktu dan perlu biaya yang sangat besar. Nah, di sini kita dapat pemahaman bahwa upaya promosi kesehatan ini butuh upaya bersama, gerakan bersama
secara masif dilakukan, baik secara individu, secara kelompok, komunitas, dan pemerintah atau negara, dan juga perlu dukungan pihak swasta dan pihak internasional. Karena permasalahan kesehatan ini dinamikanya sangat tinggi sekali dan permasalahannya selalu eh, tantangannya sangat besar sekali karena permasalahan kesehatan bisa saja ada hal-hal yang di luar dugaan. Salah satu contohnya kemarin COVID. Nah, COVID itu kan di luar dugaan ya, terjadi penyebaran penyakit secara besar, ya, jadi disebut dengan pandemi. Nah, itu kan perlu investasi, perlu kerjasama semua orang, keterlibatan semua sektor, dan nasional maupun internasional. Dan untuk mencegah juga seperti itu, perlu upaya yang sangat masif, terstruktur, terencana, dan kontinu. Saya rasa itu penjelasan untuk materi kita. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan diskusi. Kalau ada sesuatu yang belum bisa, jelas dan perlu diskusi, ya silakan kapan saja uh, ada waktu kita bisa berdiskusi untuk membahas materi kita pada kesempatan hari ini. Saya rasa demikian penjelasan singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.